wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, anak-anak ibu hari ini cantik-cantik dan cerah-cerah semua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh, siapa yang tidak masuk? Munaro, Ibu. Kenapa Munaro semuanya? Oh, jadi sebelumnya kita doakan Munaro ya, supaya dia bisa masuk minggu depan. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang sebelum kita ke materi, sebaiknya kita ice breaking dulu ya anak-anak, supaya pikiran kita jadi siap untuk belajar. Ayo kita mulai ice breakingnya. Baik anak-anak, kalian sudah siap untuk mulai ice breakingnya? Ayo kita mulai ice breaking. Ayo semuanya kita ice breaking. Semakin cepat ya. Nah anak-anak, kita kan sudah ice breaking tadi. Apakah kalian sudah siap belajar nih? Seru kan ice breakingnya? Nah hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Nah ada yang masih ingat nggak sih tentang materi kita kemarin? Coba siapa? Ayo bagus Fitri ya. Materi kita kemarin tentang ekosistem. Nah ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dikaitkan dengan suatu tantangan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan tentang komponen penyusun dari ekosistem. Nah, terlebih dahulu tolong ya siapkan semua peralatan kalian seperti buku dan alat tulis yang diperlukan, oke? Sebelum ibu masuk ke materi, ibu akan bertanya dulu ya kepada kalian. Baik anak-anak, di sini ada gambar kan? Nah, kalian bisa lihat nih gambar apa aja, coba yuk. Ya benar, di sini ada gambar tumbuhan, air, tanah, matahari, hewan. Bagus, pintar banget. Nah sekarang coba kalian amati nih, kira-kira dari materi kita apa sih yang bisa dibahas dengan gambar-gambar ini? Ayo coba siapa yang tahu? Ya benar banget, kita akan mempelajari tentang komponen-komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari apa tadi? Ya, komponen abiotik dan komponen biotik. Di mana dari gambar ini kita bisa melihatkan dari komponen biotik dan abiotik. Nah, baiklah, ibu harap dengan mempelajari materi hari ini kalian bisa memahami tentang penyusun komponen dari ekosistem. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan beberapa materi pada pertemuan kali ini yang berkaitan tentang penyusun komponen ekosistem, yang dimana itu ada komponen abiotik dan komponen biotik. Oke, kita ke materian. Baik anak-anak, komponen abiotik dan komponen biotik merupakan komponen penyusun dari ekosistem ya. Komponen biotik terdiri dari cahaya matahari, air, udara, kelembapan, tanah, dan pH. Yang dimana komponen abiotik ini merupakan komponen yang tidak hidup. Sedangkan pada komponen biotik merupakan komponen yang hidup yang terdiri dari pohon, tumbuhan, fungi, dan manusia. Baik, komponen biotik terbagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama itu ada heterotrop dan
autotrof, di mana autotrof itu merupakan produsen, sedangkan heterotrof itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu konsumen, dekomposer, dan detritivist. Baik, jadi konsumen itu terdiri dari dua, yaitu konsumen satu dan konsumen dua, yang dimana konsumen satu itu mengonsumsi langsung autotrof ataupun produsen, dan konsumen dua itu merupakan yang mengkonsumsi konsumen satu, yang dimana konsumen satu itu merupakan karnivora dan konsumen dua merupakan herbivora. Baik, setelah konsumen ada yang namanya dekomposer. Dekomposer itu merupakan organisme yang mampu merombak sisa-sisa atau menguraikan dari konsumen. Setelah itu selanjutnya ada detritivore, adalah yang merupakan organisme yang memakan serpihan organik sebagai serpihan organik sebagai sumber hidupnya, contohnya seperti cacing. Baik anak-anak, selanjutnya itu ada interaksi antar komponen dari ekosistem, yang dimana interaksi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada interaksi antara satu komponen seperti biotik dengan biotik, dan yang kedua itu interaksi antar beda komponen seperti biotik dan abiotik. Jadi, interaksi antar komponen biotik dengan abiotik itu terbagi menjadi 8. Yang pertama ada predasi, yang kedua ada netralisme, yang ketiga ada kompetisi, yang keempat ada mutualisme, yang kelima ada paratisme, yang keenam ada protokooperasi, yang ketujuh ada komensalisme, dan yang terakhir ada amensalisme. Nah, yang pertama itu kan tadi ada predasi, yang dimana predasi itu adalah interaksi makan dengan memakan antar organisme, contohnya ular dengan tikus. Dan yang kedua ada netralisme, yang dimana interaksi yang masing-masing tidak terpengaruhi, contohnya domba dengan anjing. Yang ketiga yaitu adalah kompetisi, yang dimana interaksi yang saling bersaing, contohnya seperti kambing dengan domba. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu ada mutualisme, yang dimana interaksi antar spesies yang saling menguntungkan. Contohnya seperti E. coli, bakteri E. coli dengan usus manusia. Terus selanjutnya ada paratisme, yang dimana interaksi antar spesies yang salah satunya pihak dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan. Contohnya cacing usus dengan usus manusia. Baik, selanjutnya anak-anak yang ada protokooperasi, yang dimana interaksi antar spesies yang saling menguntungkan, namun bukan suatu keharusan, yang dimana ada kerbau dengan burung jalak. Selanjutnya ada komensalisme, yang dimana interaksi antar spesies yang salah satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya netral, seperti bulu babi dengan ikan gobi. Baik anak-anak, yang terakhir itu ada amensalisme, yang dimana interaksi antar spesies yang salah satu pihak dirugikan dan pihak lainnya netral, seperti Penicillium notarium dengan pinus dan pohon di sekitarnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang piramida ekologi, yang dimana piramida ekologi ini merupakan susunan tingkatan trofi rantai dari makanan, dimana piramida ekologi ini nanti dibagi menjadi 3 ya anak. Yang pertama itu ada piramida jumlah, yang dimana menunjukkan jumlah organisme pada tiap lingkungannya. Nah, jika kita melihat piramida, di piramida itu terbagi menjadi 4 tropik, yang dimana di bagian bawah itu merupakan produsen, di bagian tropik kedua itu ada konsumen 1, di bagian tropik 3 itu ada konsumen 2, dan di bagian tropik keempat itu ada konsumen 3. Baik, selanjutnya yang kedua itu ada piramida biomasa, yang dimana piramida biomasa ini menunjukkan berat atau masa kering total organisme hidup dari tiap tropik dalam kurun waktu tertentu. Nah, ada perbedaan nih bentuk piramida antara piramida ekosistem darat dengan ekosistem akuatik, yang dimana ekosistem darat berbentuk seperti piramida seperti biasanya, sedangkan ekosistem akuatik berbentuk pada piramida terbalik. Baik anak-anak, selanjutnya itu ada
Yang nomor 3 yaitu piramida energi, yang dimana menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tingkat tropik, dimana semakin tinggi piramidanya maka semakin rendah pula energi yang digunakan. Seperti contohnya nih, pada produsen pertama atau tropik pertama, tumbuhan itu melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari yang dimana menghasilkan energi misalnya 50.000 joule. Nah, pada tropik kedua atau konsumen kedua itu hanya menggunakan 10% dari energi dari konsumen satunya dan berlanjut sampai ke konsumen 3 dan konsumen selanjutnya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham nih tentang piramida periodik? Selanjutnya kita akan ke produktivitas. Sebelumnya, apa sih itu produktivitas? Baik, jadi produktivitas itu merupakan hasil aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penanaman, dan penimbunan biomasa dalam periode waktu tertentu. Baik anak-anak, jadi produktivitas itu dibagi menjadi dua lagi ya. Yang pertama itu ada produktivitas primer dan sekunder, di mana produktivitas primer itu merupakan kecepatan mengubahkan energi radiasi matahari melalui aktivitas fotosintesis dalam ekosistem menjadi energi. Contohnya seperti fotosintesis ya, yang berlangsung pada tumbuhan. Baik anak-anak, selanjutnya yang kedua itu ada produktivitas sekunder, yang dimana kecepatan menyimpan energi oleh organisme tingkat konsumen, yang dimana yang dimaksud yaitu kan hewan heterotrof atau konsumen tingkat satu itu tidak bisa memproduksi makanannya sendiri, sehingga dia mengambil energi pada tumbuhan autotrof atau makhluk hidup autotrof, yaitu tumbuhan yang merupakan produsen dan bisa membuat makanan sendiri. Jadi energi dari autotrof ini digunakan oleh heterotrof untuk keberlangsungan hidupnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika komunitas, yang dimana dinamika komunitas ini terdapat suksesi. Apakah kalian tahu apa itu suksesi? Jadi, suksesi itu merupakan proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama menuju satu arah hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Yang dimana suksesi ini juga terbagi lagi nih anak-anak menjadi dua bagian. Yang pertama ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Jadi, suksesi primer merupakan suksesi yang terjadi pada lahan yang tidak bervegetasi atau mulanya bervegetasi, namun mengalami kerusakan hebat sehingga komunitas awal hilang total. Contohnya itu seperti batuan yang disinari setiap hari oleh matahari sehingga menimbulkan linems atau lumut seperti lumut, dan terus berkembang menjadi herba dan berkembang lagi menjadi perdu, yang dimana perdu itu merupakan pohon kecil dan berkembang menjadi pohon besar. Baik anak-anak, selanjutnya itu yang kedua ada suksesi sekunder, yang dimana suksesi ini terjadi pada lahan yang pada awalnya telah bervegetasi sempurna lalu mengalami kerusakan tetapi tidak sampai menghilangkan komunitas awal secara total, seperti lahan kebakaran, yang dimana lahan yang sudah mengalami kebakaran